Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, rahimani rahimakumullah. Di kesempatan pagi ini tentunya kita tetap membangun rasa sensitif kita sebagai hamba Allah, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, menjadi Islam tanpa pelantikan, tanpa disuruh. Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada orang tua kita, mengajarinya kita untuk berislam. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, di mana orang-orang hari ini menyembah yang lain, tapi kita menyembah sesuatu yang tidak nampak, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah kekurangan, yang tidak pernah lemah. Nah, itu kita bersyukur, direnungkan setiap hari oleh kita, betapa kita karena orang tua kita, bapak ibu kita, terima kasih yang luar biasa menjadi seperti ini di pagi hari ini. Saudaraku sekalian, panitia atau DKM memberi saya judul cara agar iman tak mudah goyah. Cara agar iman tak mudah goyah. Setelah saya buka-buka kitab semalam, mulai 2 hari yang lalu, wah, ini bisa 6 semester ini. Nah, karena itu ini luar biasa. Soal yang diberikan kepada saya luar biasa, bahkan di luar kebiasaan. Alhamdulillah, ini sebuah tantangan agar saya memiliki sensitivitas pada Ramadan ini. Bahkan sensitivitas itu harus dibangun sebelum Ramadan, karena ini Ramadan ini pekerjaan biasa, pekerjaan rutin. Ada 29 hari, ada 30 hari. Masya Allah, umat Islam diuji imannya. Gak makan, gak minum, padahal kita mampu, kita punya uang, hak kita untuk beli ini, beli itu, menyegarkan diri, menambah vitamin, energi, hak kita. Tapi dibelenggu oleh Allah, aturan begini aturannya. Subhanallah, banyak yang tidak sensitif lagi hari ini. Kedatangan Ramadan ya biasa, yang sudah-sudah juga begitu. 30 hari biasa. Mau isbat keputusannya begini biasa. Tapi ada juga kehilangan sensitif, bahkan Ramadan itu menjadi hukuman, cambuk. Ya, saya nggak usah terlalu panjang untuk bermukadimah. Siapa yang bisa jawab ini? Cara agar iman tak mudah goyah. Sedikit saja, kasih clue. Bapak di sayap kiri. Pak, Dia menambah ilmu pengetahuan tentang puasa.
menambah ilmu pengetahuan. Masya Allah, subhanallah. Ini Pak salah satu yang kita bicarakan, menambah ilmu pengetahuan. Ya, yang lain. Tengah, jalur tengah. Ayo anak muda, jangan diri kanan diri kiri, fokus. Meningkatkan ibadah hanya kepada Allah. Ya, meningkatkan ibadah kita hanya kepada Allah. hanya karena Allah, menyerahkan ibadah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adanya di surat 6 162. Itu 106 162. Masya Allah. Menuntut ilmu, meningkatkan ibadah karena Allah. Baik, apa sih iman itu? Sudah paham semua ini. Mengikrarkan dengan lisan, iqrarun bil lisan, iqrarun bil lisan. Jadi ini maf'ul bih. Kata pertamanya itu dhammah, kata keduanya itu dengan kasrah, berbaris kasrah, bil lisan. Wa i'tiqadu bil qalbi, ada harf jar di sini waw, dan meyakini dengan hati. Wa amalun bil a'dha, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Nah, saudaraku sekalian, ini sudah umum dari kita kecil seperti ini artinya. Mengikrarkan dengan lisan, ikrar. Berbeda dengan ikrar yang dewasa ini, kita saksikan. Tahun 2019 ikrar. Ada Quran dah, ikrar. Oh, saya akan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, ikrar. Jangan bicara kenyataannya, ikrar saya, gitu ya. Nanti kalau bicara kenyataannya jadi lain ranah lagi. Tahu-tahu polisi datang tidak sini, ya. Secara bahasa iman itu ikrar dan pengakuan yang mengharuskan adanya sikap manut. Sikap manut itu nurut, sikap menerima, kemudian tunduk sesuai syariat. Saya ulangi, iman itu artinya berikrar, pengakuan yang mengharuskan adanya sikap menerima dan tunduk sesuai syariat Islam. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang beriman harus seperti ini. Ketika ada kutiba alaikumusiyam, ya puasa. Ada sensitif dong di dalamnya, berkurang dong sensitif saya, ya diupayakan cas. Menuntut ilmu, kata bapak kita ini, Pak siapa Pak? Haji Tasmir. Iya, Pak Haji Tasmir. Menuntut ilmu, kalau kurang sensitivitas, menuntut ilmu, jangan biarkan itu. Kemudian bangun rasa khauf pada Allah, rasa takut pada Allah. Allah yuhyi wa yumiit, yang mematikan dan menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiit. Ini sekarang saya lagi berdiri begini, entah
kemauan Allah, tiba-tiba saya jatuh. Terus selesai sudah perjanjian saya dengan dunia. Mungkin juga ada bapak-bapak, saudara-saudara kita yang di masjid begitu nampak transparan sekali adanya CCTV itu, melihat peristiwa yang ada di dalam masjid, tiba-tiba selesai sudah. Nah, ini juga membangun sensitivitas. Para ulama mengatakan laisal imanu bitamanni, laisal imanu bitamanni, tidaklah iman itu dengan angan-angan. Nanti ajalah saya ngajinya kalau sudah tua, nanti sajalah saya ke masjidnya kalau sudah pensiun. Itu namanya membangun angan-angan kosong. Nah, ini sasaran syaitan, ya ini membangun angan-angan kosong, bitamanni. Makanya di dalam surah Al-Imran, wala udillannakum wala umanniyannakum, dan sungguh aku akan menyesatkan kalian dan membangun angan-angan kosong kalian. Nanti sajalah pergi hajinya kalau sudah kaya raya. Nanti sajalah wanita yang berpakaian muslimah. Nanti sajalah, sekarang masih risih, saya belum siap kok. Itu namanya angan-angan. Kalau sampai umurnya ke situ, kalau enggak mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian para ulama juga melanjutkan, iman itu walakin ma waqqara fil qalbi, walakin ma waqqara fil qalbi, akan tetapi iman itu yang menancap di hati, menancap di hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-qalbu hahuna, al-qalbu hahuna, hati itu di dalam dada, di dalam dada, dengan menunjuk 3 kali. Dan berikutnya para ulama juga mengatakan wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan amal, amal perbuatan. Ini masih dalam rangka pengertian keimanan itu sendiri. Baik, yang berikut, yang kedua bahasan kita, yaitu tentang tingkatan keimanan. Ada tingkat, bukan rumah saja loh, bukan masjid saja, ada tingkatnya. Iman juga ada tingkatnya. Yang pertama, imanun maqbu', iman tabiat, bahwa imanul malaikah, yaitu imannya para malaikat. Imannya para malaikat itu tunduk patuh pada perintah Allah, kemudian tidak terpengaruh oleh siapapun juga, kemudian tidak ada pasang surutnya. Ini lagi enak nih imannya nambah, oh lagi nggak enak nih imannya turun, nggak ada. Itu bukan iman tabiat. Juga dia tunduk pada Allah,
mabuk. Yang kedua, imanun maksum, iman yang maksum, bahwa imanul anbiya, yaitu imannya para nabi-nabi. Bagaimana imannya para nabi? Senantiasa terjaga. Contoh, coba contoh sebelah kiri saya, tengah, kanan. Contoh iman yang terjaga, Nabi Yusuf di kamar berduaan dengan putri penguasa, dengan istri penguasa. Suruh apa? Disuruh apa? Memenuhi hajat binatangnya, hajat hewannya. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Siapapun yang melihat Nabi Yusuf, mungkin termasuk ibu-ibu yang ada di sini, tergoda. Jangan perempuan, laki-laki aja tergoda karena ketampanan. Mungkin ibu sekalian nggak jadi bikin buat takjil karena kepotong terus tangannya melihat kecantikannya, ketampanannya. Itu imannya para nabi, senantiasa terjaga. Yang kedua, imannya terpelihara dari apa-apa yang akan menodai imannya. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi kasusnya. Kemudian yang ketiga, imannya tidak mungkin dapat digoyahkan. Imannya tidak mungkin dapat digoyahkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW imannya begitu kuat, ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang mulia, dimuliakan. Datang dari Makkah ke Madinah sampai di Taif, dilempari apa? Ya kotoran, ya batu, sampai luka-luka. Malaikat bertanya, apakah akan aku, kalau bahasa sekarang ya, apa aku sikat habis nih? Kan gitu. Lah, tidak. Padahal malaikat sama Nabi itu udah akur kan. Nah, lanjut, yaitu yang ketiga, imanul maqbulun wa huwa imanul mu'minin, yaitu iman yang diterima, yaitu imannya para mukminin. Insyaallah termasuk yang ada di dalam masjid ini, juga termasuk yang sudah keluar dari masjid ini untuk satu keperluan. Imannya makbul, diterima. Apalagi senantiasa menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Di tamrin atau di mana demo untuk menunjukkan bahwa Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kemudian imannya orang beriman itu, yang pertama tandanya adalah betul-betul iman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai hari ini Pak, ibu-ibu, adik-adik,
ada orang yang mencap kita, yang memberikan label pada kita, oh itu sih gak suka salawat, orang-orang itu mah gak suka salawat, orang-orang itu gak suka apa namanya cinta Rasul. Lain yang dimaksud mereka tuh lain. Kalau kita salawatnya apa namanya sihir, juga dihayati oleh kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sambil dimengerti maknanya. Selamatkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Selamatkanlah Ibrahim beserta keluarganya. Sambil membayangkan tugas mereka itu tuntas menghancurkan patung-patung berhala-berhala. Sampai-sampai saking pinternya, apa Nabi Ibrahim ditanya Raja Namrud, engkaukah yang menghancurkan patung-patung ini? Bukan, tanya saja sama patung yang lebih besar. Jadi kita betul-betul iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian iman kita ini, iman mukminin tidak bercampur dengan syirik. Nah, 5 hari yang lalu, 1 hari menjelang Ramadan, saudara kita datang ke kuburan kan? Datang ke kuburan, panas-panas, nggak tahu apa tujuannya ke sana. Bacaannya pun disuruh orang yang pakai baju hitam, pakai payung hitam. Udah pulang ke rumah dari mana? Ziarah. Artinya ziarah pun nggak tahu dia. Pokoknya ikut-ikutan saja. Tadi ikut aja. Di dalamnya minta, Mbah, besok harga minyak naik lagi, Mbah. Bagaimana Mbah caranya, Mbah, supaya kami sekeluarga bisa menikmati minyak itu? Wah, macam-macam. Ini tidak boleh, iman kita bercampur dengan syirik, tidak boleh. Kemudian kita imannya juga tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu. Nah, ini yang keempat ingin saya sampaikan. Imanuk mauquf bahwa imanul mubtadi'in, imannya mauquf yang ditangguhkan. Mauquf itu artinya ditangguhkan, yaitu imannya para mubtadi'in. Siapakah mubtadi'in itu? Imannya para pelaku bid'ah. Imannya para pelaku bid'ah. Adakah hubungannya, korelasinya dengan yang saya sampaikan tadi tentang kekuburan? Silahkan nilai saja sendiri. Imannya itu masih ragu-ragu, juga bercampur dengan syirik, dan yang lebih dahsyat, ada ungkapan dari para ulama begini, ada ungkapan terhadap mereka ya, yang mubtadi'in. Apa ungkapan para ulama itu?
yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia beriman, sorenya kafir. Sorenya kafir. Enggak ajak. Dan ini fakta seperti itu. Yang terakhir mengenai tingkatan iman, yaitu imanu mardud, yaitu imannya tertolak. Siapakah pemilik itu? Bahwa imanul munafikin, yaitu imannya orang-orang munafik. Pada dasarnya orang-orang munafik ini disebut juga dengan orang kafir. Tetapi mereka sering berkata begini kepada orang-orang beriman, qalu amanna wa minan nasi may yaqulu qalu amanna. Ada sebagian manusia yang berkata kami beriman, amanna. Ini domirnya domir nah, kami beriman, nun. Billahi wa bil yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini adanya di surat Al-Baqarah ayat 8. Perhatikan sajalah Bapak-bapak, apabila suatu saat nanti berhadapan dengan orang-orang munafik, pada dasarnya dia kafir. Kami sering mengatakan seperti itu. Nah, kita tiba pada konklusinya, apa yang diharapkan dari judul ini. Bagaimana kiat-kiat atau cara-cara kita agar iman kita tidak goyah. Tadi sudah disebut oleh saudara kita, yaitu menuntut ilmu dan takut pada Allah, berdekat-dekatan pada Allah. Secara umum, kedua jawaban ini saya rangkum. Kiat-kiat cara kita supaya iman kita itu tidak goyah. Jangan melakukan maksiat. Jangan. Apapun bentuk maksiat itu jangan tinggalkan. Bayangkan ibu dan bapak sekalian, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, makanya kembali Allah keluarkan dari surga itu karena maksiat. Kalau tidak berbuat maksiat kan kita ada di surga pagi hari ini dengan Pak DKM. Sana bangun juga Masjid Al-Muhajirin. Subhanallah. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak dengan membangun menara, kemudian tempat wudu, maaf saja, walau sampai Bapak nggak ada, nanti terus mengalir kepemimpinan Bapak terhadap perlakuannya terhadap masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan melakukan maksiat. Yang kedua, fajtanibut taghut. Ini fi'il amar ini. Fajtanibut taghut, yang telah yukhrijunahum minan nur ila dhulumat, yang telah mengeluarkan kita ini, mereka nur cahaya kepada dhulumat, kepada
kegelapan. Jauhi itu semua. Gampang nggak Bu? Tidak melakukan maksiat mudah nggak? Ya, berat. Insya Allah karena Allah dan tahu kunci jawabannya, tidak berat. Insya Allah tidak berat. Tahu karena Allah dan tahu kunci jawabannya, semua itu akan disidang di mahkamah Allah. Yang muda, yang tua, yang melakukan kebohongan publik, yang menyengsarakan orang banyak, itu semua maksiat. Jangan kita lakukan itu. Nah demikian Bapak dan Ibu sekalian, terakhir ingin saya sampaikan tanda-tanda orang beriman, yaitu nashkuru fil raha. Nashkuru fil raha. Tanda-tandanya yang pertama adalah bersyukur di kala lapang. Bersyukur di kala lapang. Yang kedua, wa nasbiru bil qada, dan bersabar dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, wa na'malu bil khair, dan berbuat baik. Kami berbuat baik terus, berbuat baik terus. Itulah Bapak dan Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Barangkali ada yang ingin di-sharing di kesempatan pagi hari ini, dipersilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya tidak mau mengambil hak Bapak untuk melanjutkan qiraat di rumah. Kemudian setelah qiraat biasanya dengan sendirinya itu badan agak miring. Nikmat sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.